Ya, negara-negara Uni Eropa tengah menghadapi krisis energi imbas sanksi larangan impor dari Rusia. Banyak negara yang sibuk untuk mengamankan pasokan bahan bakarnya, mulai dari minyak, bumi, gas, hingga batu bara, mengingat munculnya kekhawatiran bahwa krisis energi ini akan membuat negara-negara ini tidak siap menghadapi musim dingin yang akan datang. Beberapa negara seperti Jerman dan Austria telah mengumumkan untuk membatalkan sementara rencana penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara demi mengatasi krisis yang sedang terjadi. Bahkan Italia juga diperkirakan akan segera mengikuti negeri pansar tersebut. Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya krisis energi di benua biru ini? Langsung saja kita akan bahas. Ramai-ramai negara Eropa teriak krisis energi. Invasi serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi di Eropa, kawasan dengan tingkat pendapatan domestik bruto atau PDB terbesar ketika dunia terancam mengalami krisis ganda. Walau berpotensi mampu menghindari dari resiko resesi, perang Rusia-Ukraina membuat Uni Eropa harus mengalami dua krisis sekaligus, yakni krisis geopolitik dan ekonomi. Kawasan Euro masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2023 sebesar 3,5% secara tahunan atau year on year atau YOY. Namun terdapat tren penurunan pada pertumbuhan PDB secara kuartalan Uni Eropa sejak awal tahun 2022. PDB kuartalan Uni Eropa konsisten turun dalam 5 kuartal berturut-turut. Per kuartal 2 2023, PDB Uni Eropa hanya bertumbuh 0,6% YOY. Sejumlah negara kuat di Uni Eropa bahkan mengalami kontraksi atau malah resesi. Belanda sudah mengalami resesi sementara Italia dan Swedia sudah mencatat kontraksi ekonomi pada kuartal 2 2023. Jerman sebagai motor ekonomi Eropa mencatatkan pertumbuhan stagnan dan berdiri di jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa. Kendati demikian, Paolo Gentiloni, Komisaris Eropa untuk urusan ekonomi, mengatakan kepada CNBC Internasional, "Namun tolong jangan sebut ini sebagai resesi, karena menurut saya kita dapat menghindari resesi, kita sedang menghindari resesi." Namun pernyataan tersebut tidak mendapat dukungan kuat dari data perekonomian Uni Eropa. Gentiloni memandang resiko krisis ganda terjadi pada sisi geopolitik dan ekonomi. Dari segi geopolitik, invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari tahun lalu memicu hubungan antar negara yang kurang baik. Hal ini berdampak pada kebijakan perang pengaruh terhadap negara afiliasi yang mendukung Ukraina. Di sisi lain, permasalahan ini juga menimbulkan kekhawatiran serius di Eropa bahwa kawasan tersebut akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan. Pasalnya, serangan tersebut menyebabkan gangguan rantai pasok energi. Mengingat Rusia sebagai salah satu negara pemasok energi terbesar global, Uni Eropa yang juga turut menjaga image-nya yang menolak invasi Rusia memutuskan untuk menolak produk-produk Rusia atau biasa disebut dengan dumping. Menghadapi hal tersebut, Rusia memberikan serangan balasan dengan mematikan pasokan energi gasnya ke Eropa. Salah satunya dengan menghentikan pasokan gas pipa Nord Stream. Hal ini menyebabkan permintaan energi Eropa beralih ke sumber energi selain gas, yaitu batu bara. Tingginya lonjakan permintaan mendorong harga si pasir hitam melesat sempat mencapai $450 per ton. Harga batu bara ICE Newcastle NCF MC2, komoditas energi yang merupakan bahan dasar untuk berbagai industri, tentu saja kenaikan harganya akan mempengaruhi lonjakan berbagai barang lainnya sehingga turut menjadi faktor terjadinya inflasi. Tantangan kemandirian energi Eropa yang terancam dari gangguan energi harus mengamankan pasokan energi alternatif yang hingga saat ini sebagian besar juga berasal dari Rusia. Masalah ini mendorong beberapa negara Eropa memberikan keringanan kepada konsumen yang menghadapi tingginya biaya energi. Mengapa perekonomian kita mengalami perlambatan setelah rebound yang kuat pasca pandemi? Saya pikir ini karena tantangan untuk mencapai kemandirian energi yang sangat merugikan keluarga kami dan memicu inflasi, kata Gentiloni. Namun data ekonomi terkini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai perlambatan. Misalnya aktivitas bisnis Eropa mengalami kontraksi selama bulan Agustus yang bahkan lebih rendah dibanding era COVID-19 pada November 2020.
2020. Uni Eropa menggantungkan 70% pasokan batu bara thermal dan 40% pasokan gas kepada Rusia. Uni Eropa juga mengimpor gandum dalam komoditas pangan dalam jumlah besar dari Rusia dan Ukraina sehingga perang membuat harga makanan di kawasan tersebut. Alhasil inflasi pun terbang. Inflasi telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, namun data terbaru menunjukkan angka inflasi stabil masih tinggi di bulan Agustus dibandingkan bulan sebelumnya di 5,3% year on year atau YoY. Meskipun lebih rendah dibandingkan awal tahun ini, angka tersebut masih jauh di atas target Bank Sentral Eropa atau European Central Bank atau ECB sebesar 2%. Suku bunga ECB persen kopi. Inflasi tinggi di Uni Eropa pun kemudian memaksa Bank Sentral Eropa atau ECB untuk mengerek suku bunga acuan hingga 425 bps sejak Juli tahun lalu. Dengan lonjakan suku bunga tentu saja permintaan akan terdampak sehingga konsumsi hingga investasi di Uni Eropa pun turun. Inflasi Uni Eropa secara tahunan. Akhir musim semi di Eropa berlangsung suram. Musim dingin yang biasa disambut sukacita kini berubah menakutkan lantaran krisis energi yang tengah mereka alami. Jika tidak diantisipasi sejak dini, bukan tak mungkin Eropa akan membeku di sepanjang musim dingin. Krisis energi ini terjadi tak lain karena dipangkasnya aliran gas Eropa dari Rusia. Pemangkasan ini dilakukan Rusia karena berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa dan negara barat atas invasi yang dilakukan di Ukraina. Seperti kita ketahui, Eropa mengimpor hampir setengah kebutuhan gas mereka dari Rusia. Sejak perang berkecamuk di Ukraina, kini Eropa hanya menerima 15% pasokan gas dari Rusia. Biaya energi melonjak membuat industri di Eropa delangsa. Pasalnya konsumsi energi oleh industri mencapai 28% dari total pasokan gas ke Eropa. Jerman merupakan salah satu negara dengan konsumsi gas terbesar di Eropa. Saat ini Jerman berada di fase kedua dari 3 tahap darurat gas. Pemerintah Jerman telah meminta masyarakat untuk berhemat. Menggunakan energi ini dilakukan agar mereka dapat bertahan jelang datangnya musim dingin. Jerman juga menyepakati 200 miliar euro sebagai payung pertahanan untuk menangkal krisis energi. Economic Stabilization Fund atau WSF ini akan mengelola dan mendistribusikan bantuan negara. Majelis Rendah Parlemen Jerman atau Bundestag menyebut langkah yang diambil menggunakan dana tersebut adalah dengan pembatasan harga gas dan listrik serta bantuan untuk perusahaan yang kesulitan akibat krisis. Dana Moneter Internasional atau IMF menyebutkan akan terjadi penurunan ekonomi yang cukup dalam di Eropa. Jerman dan Italia adalah negara yang paling dulu tergelincir ke resesi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju Eropa diperkirakan akan melambat tajam menjadi 0,6% pada 2023. Sementara negara berkembang tumbuh melambat menjadi 1,7%. Laporan IMF mengatakan lonjakan inflasi juga dapat bertahan lebih lama dan ketegangan sosial dapat memburuk karena kenaikan biaya. Dalam keadaan saat ini, IMF menyerukan kepada Bank Sentral untuk terus menaikkan suku bunga dan kenaikan lebih cepat di negara maju. Krisis energi ini memicu gelombang protes seantero Eropa. Akhir pekan lalu, warga Jerman memprotes subsidi yang dinilai tidak adil karena lebih condong untuk industri. Mereka juga menuntut kenaikan gaji yang menyesuaikan tingginya inflasi. Sementara masyarakat Perancis telah lebih dulu menggelar aksi protes, dimulai dari para pekerja sektor energi selama 2 pekan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi.